Anda masih bersama kami di Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak sadar kereta datang karena mendengarkan musik seorang pria di Padalarang, Bandung Barat, tewas tertabrak kereta. Terbukti melakukan punglis terkait sertifikat tanah gratis. Seorang pejabat BPN ditangkap Kejaksaan Negeri Cimahi. Izin pengumpulan dana dari masyarakat dicabut Kemensos. Pemprov Jabar minta operasional lembaga aksi cepat tanggap dihentikan. Seorang perempuan di Kabupaten Garut ditangkap polisi karena menjalankan jual beli arisan bodong. Tersangka sempat kabur ke Pulau Sumatera sebelum ditangkap. Eva Mentari, wanita muda asal Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, ditangkap anggota Satreskrim Polres Garut setelah dilaporkan 66 orang korbannya telah menipu menggunakan modus jual beli arisan. Tersangka menipu dengan modus meminjam uang untuk menutupi arisan orang lain. Nantinya, korban akan mendapatkan pengembalian dengan kelebihan hingga 2 juta rupiah dalam waktu sebulan. Tersangka menggunakan akun media sosial Facebook untuk menipu. Memposting di akun Facebooknya arisan online bodong ini, ya, dengan akun Eva Mentari Putri. Yang saya harapkan nanti ini tentunya akan kita take down supaya tidak menjadi penipuan ataupun adanya korban-korban lainnya. Salah satu korban yang tertipu adalah mantan guru tersangka. Ia curiga karena tersangka tidak kunjung melunasi utang dan keuntungan yang dijanjikan, tapi malah kabur ke Pulau Sumatera. Kerugiannya berapa yang dialami oleh 11 juta kalau saya. awalnya gimana? Emang udah biasa transfer kalau ke saya, jadi transfer buat misalkan dia belanja ikan atau buat bayar yang beli arisan, transfer dulu ke saya, besoknya bayar atau sorenya bayar. Kan kebetulan saya buka warung ATM ini di rumah, jadi emang biasa transfer gitu. Nah, ibu kan pasti nagih nih. Nah, alasan pelaku apa waktu itu? Belum ada motor, Oke. terus mau nagih dulu katanya, nanti sore dianterin. Dari data polisi, kerugian materi para korban untuk sementara mencapai 517 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, jenazah Kepala Rumah Sakit LB Murdani Merauke, Papua yang tewas dibunuh anak buahnya dimakamkan di kampung halamannya di Bandung Barat. Tembakan salvo ke udara sebagai tanda penghormatan terakhir mengiringi prosesi pemakaman jenazah Mayor CPM Beni Arjihan secara militer di Taman Pemakaman Bahagia Padalarang, Bandung Barat hari Kamis. Almarhum adalah Kepala Rumah Sakit TNI LB Murdani Merauke, Papua yang gugur dibunuh anak buahnya Sertu TNI M. Kausar MK tanggal 5 Juli lalu. Almarhum bertugas sebagai Kepala Rumah Sakit LB Murdani sejak tahun 2020 lalu. Kita simak informasi lain. Lahan saling berempetan sekolah SMA Negeri 1 Ranca Bungur kehilangan akses gerbang masuk yang ditutup oleh SMP Negeri 1 Ranca Bungur. Gerbang dengan pelang nama SMA Negeri 1 Ranca Bungur Kabupaten Bogor ini adalah sisa penanda bahwa tembok tinggi yang baru beberapa hari didirikan ini adalah bekas gerbang masuk utama ke sekolah. Akses masuk utama ke sekolah ini ditutup pihak SMP Negeri 1 Ranca Bungur karena lahan tersebut adalah milik SMP Negeri 1 Ranca Bungur dan akan digunakan untuk perluasan masjid. Agar murid SMA Negeri 1 Ranca Bungur tetap bisa masuk ke sekolah, jalur masuk sementara telah dibuat melalui lahan milik saluran irigasi Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Kabupaten Bogor yang berada di samping sekolah. Tadi alasan penutupan itu kan ada pengembangan masjid. Kami musyawarahnya itu mulai di bulan April. Nah, kemudian ada win-win solution karena kami juga kan butuh butuh gerbang. Nah, di samping di sana ada
lahan SMP dan lahan sebagian irigasi ya bisa ya, cuman belum ada mungkin ke depan bisa ditembok atau bisa dikeraskan lah. Pihak SMP Negeri 1 Rancabungur menampik penutupan akses dilakukan secara paksa. Ditutupnya SMA itu ditutup atas kesepakatan kami SMP dan SMA, dan itu memang sudah didiskusikan sudah lama dan sudah disepakati. Itu saja, jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya membuat miskomunikasi, tidak ada. Selama ini SMA Negeri 1 Rancabungur memang menumpang akses masuk melalui lahan SMP Negeri 1 Rancabungur yang bersebelahan. Murid dan guru SMA harus masuk melalui lingkungan SMP untuk bisa masuk ke sekolah mereka. Pihak SMA berharap ada solusi permanen akses ke lahan sekolah mereka setelah gerbang utama ini ditutup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Makin dekat Hari Raya Idul Adha, harga bahan pangan terus merangkak naik. Akibatnya daya beli masyarakat pun jatuh. Membawa jerigen berukuran sedang, warga Desa Berkah, Kecamatan Bojong Genteng, Sukabumi mendatangi kantor desa. Mereka hendak membeli minyak goreng curah pada pasar murah yang diadakan pemerintah desa. Untuk bisa membeli minyak goreng curah, warga harus membawa KTP dan kartu keluarga. Namun setelah antre hingga 4 jam, warga kecewa karena harga minyak goreng curah yang dijual sama saja dengan harga di warung. Ini mah bukan bantuan beli. Berapa, Bu? 5 liter 70. 70.000? Iya. Itu gimana? Murah atau mahal, Bu? Nggak tahu sama-sama di warung juga 15 kilo 15.000. Minyak. Masih di Sukabumi, kenaikan harga daging ayam sepekan terakhir membuat pedagang pasar semi modern Cibadak sepi pembeli. Dengan harga yang mencapai Rp38.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp32.000, konsumen pun menjerit. Sekarang dia 38. 38. Iya, saya pengennya murah. Saya kan jualan. Saya pengen yang murah lah gitu. Yang murah lagi. Ada lebihnya. Gitu. Saya kan punya anak sekolah. Pedagang sayuran di Pasar Sandang Sumedang Kota merasakan anjloknya omset penjualan mereka akibat tingginya harga. Jelang Idul Adha, cabai merah Tanjung dihargai Rp120.000 per kilogram, sedang cabai domba melonjak dari Rp24.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang merah yang naik dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Ya, barangnya stoknya udah kurang-kurang. Ya lumayan lah. Turun apa gimana normal? Turun Berapa persen tuh, Pak? paling 80%. 80%. Kenaikan harga sayur mayur juga dirasakan pedagang pasar Bogor. Cabai, bawang merah, dan tomat sudah naik lebih dari 2 kali lipat. Bukan naik lagi, ini pindah harga. Untuk daya beli gimana nih, Pak? Turun drastis. Biasa kan beli kalau paling sedikit seperempat. Ya. Sekarang 1 on. 12 dulu. Jangankan masyarakat, saya yang jualan aja. Konsumen pun kini hanya belanja sedikit saja, menyesuaikan dengan uang yang dimiliki. Belanja ini doang, cabai sama ini 200.000. Yang paling mahal apa, Bu, di sini? Yang paling mahal. Itu depan tuh. Sama sih, yang ini juga mahal. Meski kenaikan harga bahan pangan terutama sayur mayur sudah terjadi sejak Idul Fitri lalu, namun belum ada tindakan konkret dari pemerintah untuk bisa memulihkan pasokan agar harga bisa turun. Di satu sisi, petani mengeluh gagal panen akibat cuaca, hama, dan mahalnya pupuk. Di sisi lain, konsumen mengeluhkan harga yang tinggi. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di kota Bandung merosot tajam. Sedangkan di kota Cirebon, sapi kurban yang dijual sebagian besar terjangkit PMK ringan. 3 hari menjelang Idul Adha, sejumlah penjual sapi kurban di kota Bandung mengakui mengalami penurunan omset dibanding tahun sebelumnya. Penurunan penjualan bahkan mencapai 60%.
Pedagang pun lebih sulit mendapatkan pasokan sapi dan harus melakukan upaya ekstra untuk menjaga sapi kurban yang akan dijual agar tidak tertular penyakit mulut dan kuku. Penjualan tahun ini tentunya dengan adanya PMK, ditambah lagi mungkin dampak dari COVID sekarang baru terasa ya, jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita bisa menjual kurang lebih 200 ekor sapi. Nah, sekarang untuk ngejual 100 aja udah susah. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan Kota Cirebon memeriksa dan mengambil sampel liur sapi dari sejumlah sentra penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Rata-rata hewan kurban terutama sapi yang dijual telah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Namun hanya bergejala ringan sehingga diperbolehkan untuk tetap dijual sebagai hewan kurban. Rata-rata di tempat penjualan itu sudah terinfeksi. Kalau sapi ya, kalau sapi kambing ada ya, kambing hanya tidak banyak ya, tapi gejalanya masih ringan. Apa itu diperbolehkan Bu untuk penjualan fatwa kurban? MUI nomor berapa ya? Saya lupa. Fatwa MUI itu membolehkan kalau untuk gejalanya ringan sampai dengan sedang itu boleh, itu diberikan hewan kurban. Kalau yang gejala berat itu tidak boleh, istilahnya jadi namanya sedekah bukan kurban. Karena virus PMK tidak menular ke manusia, tidak bersifat zoonosis, jadi boleh dikonsumsi. Data Dinas KP3 Kota Cirebon, hingga awal Juli sudah ada 122 ekor ternak, khususnya sapi, kambing, dan domba yang terpapar PMK. 2 ekor diantaranya dipotong paksa dan 1 ekor anakan sapi mati. Muhammad Rizal dan Maruli Habibi melaporkan dari Kota Bandung dan Cirebon. Ya, kita ke informasi lain. Setelah Kementerian Sosial mencabut izin usaha pengumpulan dana publik Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Pemprov Jawa Barat meminta seluruh kantor lembaga tersebut untuk menghentikan operasinya. Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, Rabu lalu, menindaklanjuti sanksi pencabutan izin pengumpulan dana publik Lembaga Aksi Cepat Tanggap akibat dugaan penyelewengan dana donaturnya. Seluruh kantor lembaga ACT harus menghentikan operasional dan masyarakat juga diminta sementara tidak menyalurkan dana bantuan melalui Lembaga Aksi Cepat Tanggap hingga penyelidikan kasus ini selesai. Pada kepala daerah yang di wilayahnya ada kantor ACT untuk segera mengecek izin lokasi, izin operasional, ataupun izin-izin yang lain terhadap legalitas kantor tersebut. Kantor yang ada di wilayah Jawa Barat untuk segera menghentikan operasionalnya. Saya minta kepada masyarakat untuk sementara ini tidak menyumbang lewat ACT selama sedang ada penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.